Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada detik malam hari ini barokah kedua orang tua kita masing-masing, amin. Barokah guru-guru kita masing-masing, barokah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah dan keramatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, pun syafaatnya baginda Rasulillah senantiasa Allah limpah curahkan buat saya dan jamaah yang hadir kumpul pada malam hari ini, juga buat keturunan kita masing-masing. Allahumma, sebab barokah, sebab karomahnya orang wali, semoga hakikat iman saya, imannya jamaah diselamatkan oleh Allah. Istiqomah kita masing-masing diberikan kelanggengan oleh Allah. Hajat dan keinginan semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah. Masalah yang dihadapi, baik masalah urusan hati, urusan ekonomi, urusan rumah tangga, masalah apa saja, semuanya diberikan jalan keluar oleh Allah. Jangan takut dan jangan ragu, karena Allah kuasa di atas segala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Masalahmu dan masalahku terasa berat, tapi ringan bagi Allah. Masalah kita terasa sangat sulit, namun mudah bagi Allah. Walaupun masalah yang kita hadapi seakan-akan tidak masuk akal untuk bisa diselesaikan, namun yakin dan percayalah, Allah mampu, Allah kuasa, Allah bisa. Yang menderita penyakit, apapun penyakitnya, jangan ragu dengan kuasa Allah. Jangan sampai yang namanya penyakit bersarang di badan menghancurkan keimanan dan jangan. Betul apa enggak? Boleh penyakit datang bersarang di badan, boleh masalah datang silih berganti, namun keimanan, keyakinan jangan sampai tergadaikan. Allahumma amin. Allahumma amin. Kalau perlu, bukan kalau perlu, harusnya apabila masalah datang di dalam kehidupanmu, yakinmu harus diperkuat kembali kepada Allah. Penyakit datang kepada dirimu, yakinmu harus lebih besar lagi. Yakin dan percayalah, katakan di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, ini tidak seberapa, ini bukan apa-apa dibanding dengan kuasanya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan kecil hati, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan ragu, karena keraguan akan membawa kepada kehancuran. Na'udzu.
Orang yang ragu tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ragu tidak akan mendapatkan kesenangan-kesenangan di dalam kehidupan. Bahkan orang ragu tidak akan pernah berhasil di dalam segala urusan. Betul? Maka sangatlah penting keyakinan ini, saudaraku. Setuju apa enggak? Sangat penting. Terkadang kita ini percaya Allah kuasa, namun kuasanya Allah sering kita lupakan, sering kita lalaikan. Seakan-akan kamu yang tersangkut dengan hutang piutang, kamu merasa hanya kamu yang bisa menyelesaikan. Kamu lalai ada pertolongan Allah. Di saat penyakit bersarang di badan, kamu takut. Kenapa? Karena kamu merasa hanya kamu yang bisa mencari solusi kesembuhan, padahal ada Allah. Betul? Di saat kesulitan datang di dalam perniagaan atau perdagangan atau usaha yang kita jalankan, kita ini takut, khawatir kebangkrutan akan datang. Kenapa? Karena kita tidak sepenuhnya yakin kuasa. Betul? Kita ini belum sepenuhnya percaya, yakin bahwasanya Allah mengatur hidupmu. Allah menguasai atas dirimu. Allah yang menghendaki penyakit bersarang kepadamu. Allah yang menghendaki kesulitan-kesulitan datang kepadamu, maka Allah pula lah yang bisa mencabut itu semuanya. Allahumma. Baginda Rasulullah jauh sebelumnya sudah mengatakan, apa daunya baginda Rasul? Man laziman istighfar ja'alallahu min kulli dzikrin makhrajah wa min kulli khammin farajah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa, barang siapa orang yang mendawamkan istighfar kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah, astagfirullah hal azim. Barang siapa yang membaca istighfar kepada Allah, ini ucapan baginda Rasulullah, apabila dia ditimpa satu buah musibah, ditimpa masalah, ditimpa penyakit yang katanya nggak ada obatnya sekalipun, ya, ditimpa penderitaan, maka akan dicabut oleh Allah, diganti dengan kemudahan. Alhamdulillah. Kemarin malam Sabtu saya minta doa kepada jamaah untuk Audrey, ya, anak kecil yang penyakit katanya dokter sudah tidak ada obatnya dan tidak mungkin sembuh. Pihak rumah sakit sudah angkat tangan, anaknya berada di dalam ICU. Sebetulnya malam Sabtu yang lalu sudah minta doa, tapi saya lupa. Jadi istrinya Mas Fikri WA ke Umi Khadijah minta doa, cuman saya lupa. Nah malam Sabtu kemarin Mas Fikri langsung WA ke saya, alhamdulillah saya ingat, ya. Sama Ustaz Jumai ditulis almarhumah, padahal ya ditulis almarhumah padahal masih di ruang ICU. Lalu saya minta doa ke jamaah ini sudah divonis, dokter sudah angkat tangan, karena ini penyakit orang kaya, ini penyakit yang udah sulit ditangani, kayak penyakitnya si Olga Saputra itu loh, ya. Pokok kayak begitulah kita, ya, nyebutin gak kepaham namanya, ya. Kita mintakan Fatihah. Tahu nggak apa yang terjadi? Sabtu pagi si Audrey ini, anak kecil ini, keluar dari ruang ICU. Hari Minggu udah bisa pulang ke rumah, sembuh. Kuasa. Kenapa saya ceritakan? Biar yang ragu dibuang jauh keraguannya. Apalagi cuma masalah hutang piutang kecil,
Betul? Buang ketakutanmu jauh-jauh. Kenapa? Saya tidak takut dengan kemelaratan. Kok bisa? Karena saya hamba yang maha kaya. Saya memang lahir dari orang miskin, usahanya pas-pasan, rumah hanya dikontrakan, namun saya punya Allah. Betul apa tidak? Harus ditumbuhkan sejak dini yang namanya keyakinan. Mau bersandar kemana saya dan jamaah kalau bukan kepada Allah? Mau bersandar ke orang kaya? Ada batasnya. Mungkin satu kali dia bisa nolong kamu, dua kali masih mau nolong kamu, tiga kali dia akan tutup pintu rapat-rapat untuk kamu. Betul? Mau bersandar dan minta tolong kepada saudara, satu kali kamu masih diberikan pertolongan, dua kali sudah mulai diceramahi, tiga kali gak diaku saudara. Mau bersandar kepada teman itu orang lain saudara, beda dengan sahabat. Betul apa tidak? Teman itu orang, ada teman bermain bola itu ada teman main PS, ada teman nongkrong, lain dengan sahabat. Kalau sahabat itu satu rasa ya, satu rasa, satu jiwa. Tidak ada yang pantas dan layak untuk kita jadikan sandaran, karena semua adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Kalaulah di dunia ini mereka punya, itu adalah pemberian dari yang maha, yaitu Allah. Betul? Kalaulah mereka ada karena memang diberikan oleh yang maha ada, dia adalah Allah. Hakikatnya manusia tidak ada yang punya apa-apa, tidak ada yang mampu apa-apa, tidak ada yang bisa apa-apa. Kembali kepada kodratnya, la haula wala quwata illa billah. Yang membedakan kita hanya peranan yang Allah berikan di dalam takdir kehidupan kita. Diberikan peran sebagai orang kaya, diberikan peran sebagai orang miskin, diberikan peran sebagai orang bodoh, diberikan peran sebagai orang pintar. Tapi pada hakikatnya yang namanya aktor semua adalah sama di hadapan sang sutradara. Kalaulah dia pandai, hanya di dalam permainan film saja. Kalaulah dia hebat, hanya di dalam adegan film saja. Dunia ini adalah sandiwara. Betul? Sutradaranya adalah Allah, lakon ceritanya adalah takdir. Mari bersama-sama kita jalani peran kita dengan rela hati ini. Tapi jangan lepas keyakinan kepada Dia yang mengatur segala-galanya. Karena yang patut kita jadi sandaran adalah Dia yang memegang kendali dalam cerita, dalam permainan. Betul atau tidak? Betul. Yang bisa menyelesaikan segala macam hiruk pikuk permasalahan dalam perfilman, hanya sutradara yang bisa menyelesaikan. Yang lain terkadang terkecoh dengan alur ceritanya, hendak kemana cerita ini akan dibawa. Betul? Kecuali film Indonesia, udah kita tahu akhir ceritanya kayak gimana. Pertama berantem, terus pacaran, kawin, selesai. FTP kan kayak begitu doang ya, enak hidup kayak di FTP. Berantem 5 menit, pacaran 5 menit, kawin, selesai. Iklannya 2,5 jam. Betul apa tidak? Tapi dunia ini misteri. Kenapa kok misteri? Karena yang mengatur maha misteri. Maka hanya iman dan keyakinan yang bisa menembus misteri ilahi. Selain iman dan keyakinan, kepandaianmu menembus rahasia ilahi, mental gak mampu, kecerdasanmu gak mampu, kealimanmu gak mampu, tapi keimananmu, keyakinanmu itu yang akan mampu. Mana buktinya? Saya tanya malam hari ini, jawab yang kompak. Percaya adanya sorga? Percaya adanya neraka? Kepintaran mana yang bisa menjelaskan adanya sorga? Gak sanggup. Jalannya lewat mana? Pakai GPS, Google udah pusing-pusing kalau menunjuki kita ke sorga. Betul? Tapi keimanan yang mempercayai adanya sorga,
keimanan yang mempercayai adanya neraka, keyakinan yang kamu bisa menempuh jalan kepada surga, keyakinan kamu menghindar jalan yang menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Maka kesenangan, kesulitan, kesedihan, penderitaan juga sama bisa diselesaikan dengan iman dan yakin kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa aulia Allah seakan-akan sekarat-karatnya? Karena yakinnya yang sudah tembus kepada Allah, imannya yang bagus kepada Allah. Karena Allah walaki yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hatimu dan hatiku, gak melihat dohirmu dan dohirku, gak melihat penampilanmu dan penampilanku. Engkau menggunakan gamis kah? Menggunakan kaos kutang kah? Menggunakan pangsi kah? Menggunakan apa saja, itu tidak dilihat oleh Allah. Karena itu hanya tampilan dunia saja yang dipantau, dilihat oleh Allah. Walaki yanzuru ila qulubikum, hatimu kepada Allah. Betul? Maka yuk tambahkan keyakinannya. Kesulitan datang, jangan makin lemah, tapi makin tambah, sama kayak beban yang ditaruh di punggung. Kalau beban ditambah, jangan tenaganya dikurangin, remuk tulang iga hadirin. Harus ditambah tenaganya, ditambah semangatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan menimpa kepada suatu kaum apapun itu kalau tidak sesuai dengan kemampuannya. Yakin dan percayalah, apa yang kamu terima, baik dalam urusan mahligai rumah tangga, urusan ekonomi, urusan kesehatan, urusan apa saja, itu sesuai yang sudah Allah berikan, dan kalian adalah orang-orang yang mampu menjalankan itu semuanya. Jangan putus, betul? Jangan lemah, jangan putus asa. Air mata tidak menyelesaikan masalah, namun keyakinan akan menyelesaikan masalah yang kita terima. Allahumma keluh kesah tidak akan memperoleh jawaban. Apa yang akan kamu terima jawaban dari keluh dan kesahmu? Apa yang akan kamu dapatkan dari ketakutan dan kekhawatiran kamu? Tidak, itu akan menjauhkan dari pertolongan Allah. Tapi dengan semangat keyakinan, keimanan kepada Allah, semua adalah kecil kalau dibawa kepada, semua adalah mudah kalau dibawa kepada. Kalau kamu dan saya merasa nggak bisa, bagus, karena kita nggak bisa apa-apa. Saya nggak mampu menyelesaikan ini. Iya, memang tidak mampu. Saya nggak bisa menyelesaikan ini. Betul, kamu memang tidak bisa. Kalau kamu sadar kamu nggak mampu menyelesaikan masalahmu, kamu sadar kamu nggak bisa menyelesaikan urusanmu, maka solusinya hanyalah satu: datang dan temui Allah.